Teman-teman ingat ya, sekali lagi saya tekankan ya. Si logika menginjak Bible di Komal Oten. Masa ada Oten mengizinkan orang menginjak Bible di Komal dia? Coba. Ayo merenung, berpikir deh. Dia tahu kalau dia nggak akan dilaporkan. Kenapa? Faktanya selama 3 bulan, 7 bulan yang lalu dia menghujat. Tunjukkan kepada saya ada Kristen yang melaporkan si logika. Tolong catat baik-baik. Kalian akan tahu saya atau APII atau Zuma yang adalah pengecut. Ya, saya begitu masuk laporan kalian, begitu ada panggilan terhadap Tuan Logika, saya akan usahakan hadir. Ya, kalian lihat dan tunggulah. Disitulah kehancuran organisasi APII. Siap-siap kalian. Saya jujur aja, ya, apapun akan saya lakukan, ya, untuk membubarkan organisasi APII yang dimana organisasi ini telah meresahkan. Saya banyak punya bukti-bukti dan saya tahu apa tujuan dari APII itu didirikan. Jadi asal kalian tahu ya, jangankan gentar, ya. Saya akan membuat kalian menyesal. Serius. Logika jangan pernah dicoba, Bung, ya. Jangan pernah. Kalian kira logika kan ciut? Oh, tidak, ya. Kau bilang aku saudarimu? Haram jadah punya saudara yang kerjanya hanya menghujat pribadi orang. Tapi mengaku, kami anti penghujat, tapi kau bersekongkol dengan penghujat Allah. Oke. Jadi aku tidak pernah punya masalah pribadi dengan hidupmu ya, Taufik. Sabar, jangan marah-marah dulu nih. Aku datang sini untuk silaturahmi sama Uni nih. Tak perlu kau sambung katamu sila. Kau tahu arti kata sila dan rahim? Ya Uni. Kau tahu arti silaturahim? Ya, wajahnya coba santai dulu, senyum dong Uni. Hei, kita tuh wajib senyum. Kemarahan terhadap orang yang bersekongkol dengan penista Allah. Ini hakku. Aku melihat kau bersekongkol duduk bersama dengan Lina Wijaya yang mengatakan Allahku dungu, dengan Lina Wijaya yang mengatakan nabiku bangkai. Kau tertawa bersama makhluk laknat, para penyembah makhluk yang kerjaannya tiap hari menghujat nabiku. Lalu kau masuk ke sini, kau bilang kau silaturahim. Kau tahu arti silaturahim? Rahim, koneksi dan rahim. Di mana rahimmu ketika kau memamerkan foto-foto yang kau katakan aku? Di mana rahimmu ketika kau tertawa ketika Lina Wijaya mengatakan Rifa susunya besar, badannya ceking? Kau bilang sekarang kau tertawa. Inilah kau logika. Allah perlihatkan siapa kau. Lanjut. Maka dapatkan Allah, maka engkau akan mendapatkan. Tidak usah basa-basi, jangan kau bawa nama Allah dengan lisanmu. Tidak usah bawa nama Allah. Tidak usah kau banyak bicara, jangan bawa nama Allah. Tidak layak kau sebutkan kata Allah. Pakai teos saja kau. Tak layak kau menyebut kalam Allah. Kau bersama dengan wanita yang mengatakan Allahku dungu. Kau duduk bersama orang-orang yang mengatakan Tuhanku batu. Berani-beraninya lisan kotormu mengatakan Tuhan. Kau boleh hujat saya. Kalau kau butuh aibku untuk kau tontonkan ke publik, silahkan kau minta sama saya. Saya tidak peduli dengan keburukanku karena aku bukan nabi dan bukan malaikat. Seluruh alam menunjukkan kebusukan. Kau naik ke Komal ini, kau katakan kau silaturahim. Menjijikkan. Kau hujat Bang Zuma yang menolak caramu menista Tuhannya umat Kristen dengan meniru mereka, meniru Tuhannya umat Kristen. Kau injak itu Bible. Kami tidak sepakat. Tapi kau bersekongkol dengan kaum munafik, kaum kafir yang tertawa dengan orang yang menginjak Bible-nya dan duduk bersama penghujat Allah. Pertama adalah saya ingin melihatkan kepada teman-teman semua, kurang lebih 1 tahun yang lalu si logika itu adalah pendebat mengatasnamakan seorang Islam. Ya, saya tidak tahu apakah dia pernah bergabung di APII atau tidak. Itu saya tidak tahu ya, karena datanya itu dari Bang Zuma dan pihak APII lah yang tahu. Ya, jadi apakah dia pernah bergabung dengan APII kita tidak pernah tahu. Saya pribadi tidak tahu. Nanti konfirmasi kepada pihak APII deh. Tapi yang pasti adalah dia seorang pendebat. Dari mana saya bisa simpulkan dia pendebat? Teman-teman lihat channel YouTube orang Betawi. Ya. Ini adalah channel YouTube orang Betawi, teman-teman boleh dilihat. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Kita pelan-pelan dulu ya menganalisanya.
Nah, ini orang berdebat di channel Orang Betawi Bekasi, di publish kurang lebih sekitar 1 tahun lalu. Di sini ada data ya. Kita lihat ini data ya teman-teman. Ini bukti. Ini 1 tahun lalu. Artinya 1 tahun lalu orang ini adalah pendebat lintas agama, atau kalau boleh kita bilang bagian dari kita lah di awal ya. Awalnya namanya Topik. Ini dia. Perhatikan ya. Ini 1 tahun lalu. Nah teman-teman, kemudian tiba-tiba kalau kita lihat dia melakukan penginjakan Bible 7 bulan lalu. Nah ini ya 1 tahun lalu dia kan pendebat tuh. Nah lalu dia menginjak Bible. Saya lihat nih logika injak Bible. Bentar, kalian bisa klik, itu ditemukan di mana-mana ya. Itu bisa, kapan kalian bisa lihat logika injak Bible. Oke, kita pelan-pelan saja akan nampak nanti siapa si logika ini. Oke, ini yang poin pentingnya nanti. Nah ini dia, kita akan lihat di Papa Jahat. Si Papa Jahat mempublish si logika injak Bible itu 7 bulan. Jadi 1 tahun yang lalu dia pendebat, 3 bulan kemudian dia langsung injak Bible, menjadi penista. Agak mencurigakan ya. Kenapa agak mencurigakan? Karena adalah ini teman-teman. Teman-teman tahu tidak? Dia menginjak Bible ini di komal siapa? Di komal Kristen. Ini cepot yang punya komalnya teman-teman. Semuanya penghujat. Ini si Aisyah Neva ini penghujat Islam ini. Dia pernah bilang Nabi Muhammad memperkodok nih. Teman-teman ingat ya, sekali lagi saya tekankan ya. Si logika menginjak Bible di komal Oten. Masa ada Oten mengizinkan orang menginjak Bible di komal dia? Coba. Ayo merenung, berpikir deh. Ya. Si logika ini komal Oten nih. Judulnya menunggu Zuma. Ini bukan komal Muslim. Nggak ada orang Islam yang bikin begini menunggu Zuma. Nggak ada. Tidak ada orang Islam yang akan bikin menunggu Zuma. Jadi ini dia menghujat di komal Kristen. Masa iya ada orang Kristen yang ngaku apologet Kristen membela agamanya membiarkan si logika begini, dan si logika berani banget loh. Coba kalian bayangkan bagaimana mungkin si logika memiliki keberanian gini di komal Oten sendiri. Apa dia emang nggak punya pikiran apa bakalan dilaporkan? Dia tahu kalau dia nggak akan dilaporkan. Kenapa? Faktanya selama 7 bulan yang lalu dia menghujat. Tunjukkan kepada saya ada Kristen yang melaporkan si logika. Tunjukkan kepada saya satu saja. Ya. Nah, itu poin saya di situ. Ya, mari kita bedah pertama. Dia mengaku bagian dari kita. Awalnya. Kemudian dia menginjak Bible 3 bulan kemudian di komal Kristen. Dan tidak ada satupun umat Kristen yang melaporkan dia. Tidak lama kemudian dia bersekongkol dengan orang Kristen. Duduk bersama dengan si Lina Wijaya yang notabene-nya penghujat dari kalangan Kristen yang menghujat agama Islam, mengaku murtadin, misionaris. Keren kan? Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ada faktor kesengajaan untuk melakukan propaganda, untuk melakukan aksi supaya antara umat Islam dan umat Kristen ini bentrok. Ini kekhawatiran saya nih. Pertama, bisa jadi dia bekerja sama karena bukti dia tidak dilaporkan oleh orang Kristen. Lalu orang Kristen akan menjawab gini, ya iyalah kami kan umat kasih, cai kucing. Buktinya kalian melaporkan Ratu Entok kan? Kalian Dosma itu melaporkan Ratu Entok karena menghujat agama Kristen. Kau lihat di postinganmu di TikTok, kau bilang kau tidak terima Tuhanmu dihujat, kau tidak terima Tuhan orang lain dihujat. Ada kau laporkan logika? Gak mungkin kau nggak nonton TikTok, nggak mungkin kau nggak tahu siapa logika yang live tiap hari, tidak mungkin kau nggak tahu siapa Lina Wijaya, mustahil lah. Masa kau tahu Uniriva sama Bang Zuma? Dan lucunya si Dosma melaporkan Bang Zuma, Uniriva, dan Nora yang notabene-nya pendiskusi. Uniriva tidak pernah memberikan kesempatan si Topik ini untuk diskusi lama di room saya setelah dia terdeteksi menghujat. Dan ingat ya, yang memarahi dia ketika menginjak Bible itu siapa? Ini abang kita, Bang Zuma. APII tidak terima, Ardiansa saya tidak terima. Dari 7 bulan lalu dia menginjak Bible, 7 bulan kehidupannya sampai sekarang, apa yang dilakukan? Dia merendahkan, menghina, menghujat personal dari Bang Zuma dan ini Uniriva. Netizen kalian tahu itu kan?
Artinya secara psikologis orang ini adalah orang yang memang memiliki kebencian. Nah, dan lucunya lagi adalah yang melaporkan si logika itu, pertanyaan saya, umat Islam atau umat Kristen? Tolong jawab. Umat Islam atau umat Kristen? Islam. Maka ketika si Dosma mengatakan dia melakukan pelaporan karena ingin membela toleransi, justru dia mempertontonkan kepada publik bahwa ada indikasi dia bekerja sama dengan penghujat Kristen. Kenapa? Kenapa dia menjadikan Lina Wijaya saksi? Kenapa dia menjadikan logika saksi? Tentu dia akan melindungi dong saksinya ini. Jadi kita sudah baca ini. Maka pertanyaan saya, kenapa ada komal Kristen yang mengizinkan penginjak Bible-nya ada di komal mereka? Kalau memang dia mencintai agamanya. Apakah mungkin umat Islam mengizinkan Sofiatul naik ke sini menginjak Al-Quran kita? Lalu membiarkan lama-lama, rekam teman-teman. Logika. Kalian baca, lihat videonya itu. Ada di situ kemarahan dari orang Kristen. Yang ada apa? Kamu itu, ini ya rekam. Sesungguhnya mereka ingin memperjelek apologet Islam. Gagal karena tidak digubris, justru kita buang dia karena dia mengijak kitab orang lain. Tidak mampu dia mengalahkan APII. Dia serang secara pribadi Bang Zuma sampai dia menghina almarhumah istri Bang Zuma. Nauzubillah min zalik. Dia mencoba memancing amarahnya Bang Zuma dan Unirifa. Dia angkat fitnah terhadap Unirifa. Dia pertontonkan sesuatu yang fitnah kepada saya dan dia tidak pernah tanya kepada saya. Apa gunanya itu, teman-teman? Tidak lain tidak bukan memancing saya dan Bang Zuma untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Agatha. Alhamdulillah Al-Quran membentengi kami, karena dalam Al-Quran dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Al-Quran membentengi kami. Kami tidak boleh. Saya diajarkan sama Bang Zuma, kita tidak boleh hujat agama orang lain. Kita berdialog, kita tanya jawab, kita menggunakan metode komparasi, analogi, konsekuensi logik. Kita masuk dalam kaidah ilmu. Nah, dan ternyata terbongkar sekarang yang bersekutu dengan logika siapa? Kristen penghujat Lina Wijaya dan juga Dosma. Teman-teman, saya buktikan bahwa ada indikasi kalau Dosma memiliki kebencian kepada Bang Zuma secara personal. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Ini indikasi ya. Saya melihat, membaca psikologis. Ingat mensrea ya dalam ranah hukum. Maaf ya Dosma, saya juga belajar hukum walaupun sedikit. Nggak perlu jadi pengacara untuk tahu tentang hukum. Teman-teman perhatikan ini. Ini yang mantap. Jadi kebencian personal menggiring mereka bersekutu untuk menyerang kami secara pribadi. Teman-teman, ini adalah akun TikTok dari Dosma. Mari kita baca di sini, teman-teman. Hai Dosma, segeralah kau minta maaf, cabut semua LP-mu itu. Lanjutlah kita duduk bersama ya, buat aturan main. Kalau ada yang melanggar kita sama-sama beri tindakan. Yang gila aku atau kau Zumba. Ya, padahal di sini itu apakah betul Bang Zuma menyampaikan atau tidak, kita nggak tahu tuh. Dia nggak berani berhadapan dengan kita. Lanjut di bawah dia bikin apa? Orang suruhanmu salah satunya klienku yang lagi kuurus kasusnya. Jadi aku sudah dapat bocoran semua strategimu. Siap-siap kalian masuk dalam perangkapku. Perangkap? Berarti Dosma ini mengakui kalau dia merencanakan semua. Malah bidadari surgamu Nora NA aja bisa kejebakkan bisa kejebakan seakan-akan nggak ada LP. Itu permintaanku kali. Wah, bener nih dia yang merencanakan semuanya. Supaya meredam kondisi dan kasihan lihat dia kali aja mau bertobat seperti Tuhan Logika. Ini makin menjadi-jadi. Teman-teman, di sini pengakuan Dosma secara tersirat dan tersurat bahwa dia merencanakan semuanya. Nah, pertanyaan saya yang perlu dijawab sama Horas Bangsa Batak, kalau kalian mau Sumatera Utara itu anti intoleran, siapa dari kalian yang sudah melaporkan si Logika yang injak kitab sucinya orang Kristen? Itu satu. Yang kedua, buat kalian pecinta agama kalian, siapa dari kalian yang umat Kristen yang sudah melaporkan si Logika? Itu satu. Kenapa si anak Batak viral menghujat terang-terangan jadi tersangka, justru laporannya bukan dari kalian umat Kristen, bukan dari kalian bangsa Batak
Ya, si anak Batak itu menggunakan nama anak Batak loh. Anak Batak part 2. Kalian yang memiliki organisasi Horas Bangsa Batak yang katanya cinta toleransi, ada ustadz di situ, bertinyi inyi siyi idili, kenapa bukan kalian yang melaporkan si anak Batak? Ayolah, ayolah. Jejak digital itu pahit, kawan. Orang kalau sudah busuk, dia akan terekam itu keburukan-kebusukannya. Bang Zuma ini punya YouTube. Kalian bisa melihat siapa beliau. Uniriva ini punya YouTube. Itu gunanya YouTube itu kami buat untuk mendokumentasikan setiap apa yang kami alami supaya kalian bisa belajar. Kenapa kami hadir? Kenapa APII ada? Tanggal berapa APII dibentuk? Ya. Jadi secara tidak langsung kalian telah mempertontonkan kepada kami bahwa Dosma, Logika, Lina Wijaya itu berada di pihak penista, bukan berada di pihak anti intoleran. Karena yang bersekutu dengan penjahat tidak mungkin orang baik, pasti penjahat, itu klaim saya. Ingat, barang siapa yang melindungi tersangka para penjahat, maka dia juga masuk ke dalam daftar buronan loh. Pelaku kejahatan juga loh, karena bersekongkol dengan penjahat. Itu mungkin analisis pribadi saya sebagai mahasiswi yang diajarkan oleh guru-guru saya untuk berkritical thinking yang tidak boleh dibodoh-bodohi, untuk menghapuskan kebodohan di negara kita. Mengikuti undang-undang dasar itu mencerdaskan anak bangsa. Kalian jangan takut, siapapun lawan kalian, pengacara, hakim, kapolda, presiden sekalipun, kalau kita benar, bicaralah di hadapan mereka, karena itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Tidak ada rasa takut dalam kebenaran. Tapi kalau kabur ke luar negeri seperti Agatha, Lina Wijaya yang dilaporkan Kak Nora sama Bang Zuma, kok Agatha yang tercirit-lirit kabur sama si Lina Wijaya? Apa artinya itu? Secara psikologis apa? Artinya mereka sadar bahwa mereka salah. Allahu Akbar. Allah akan pertontonkan. Yang kalian hujat itu adalah logika. Khusus untuk kau ya. Kau duduk bersama manusia bermulut sampah yang mengatakan kekasih Rabbul Alamin ini adalah mayat, bangkai. Yang kau hujat itu adalah orang yang dicintai oleh dunia ini. Langit dan bumi mencintainya. Malaikat Jibril saja turun ketika beliau dilempar di Taif, menawarkan apa kepada beliau? Mau dihancurkan itu kota Taif. Tapi beliau mengatakan jangan. Beliau mengajarkan kami apologet Islam ini untuk kalau diri kami yang dihina. Bang Zuma itu almarhumah istri beliau yang tercinta loh, dihujat. Ada beliau murka kepadamu. Tapi yang kami murkai adalah kelakuanmu, mencerminkan katanya agama Islam, tapi kau injak kitab suci orang lain. Ingat logika. Kau duduk bersama penista, orang yang dikasihi oleh pemilik bumi ini, yaitu Muhammad Ibnu Abdullah. Andaikan saya PSK, tidak perlu saya itu belajar agama. Girohku akan naik ketika nabiku dihujat. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama wanita pemulut sampah bernama Lina Wijaya yang mengatakan pemilik alam ini yang ditakuti oleh gunung, yang ditakuti oleh danau, laut, bahkan iblis pun tunduk kepada dia, yaitu Allah yang dikatakan batu oleh perempuan mulut sampah. Kau duduk bersama mereka. Kau sudah memperlihatkan siapa sejatinya kau, logika. Alhamdulillah, Allah punya cara untuk menaikkan derajat orang, dan Allah juga punya cara menurunkan derajat orang lain. Percuma mengatakan dalil-dalil Al-Quran, tapi kau duduk bersama penista agama. Bahkan dalam Al-Quran diajarkan apa? Jika ada orang yang memperolok-olok ayat kami, kata Allah, tinggalkan mereka. Tapi kau bercium kudus bersama Lina Wijaya, bercium kudus dengan penista agama Allah, bercium kudus dengan orang yang menghina kekasih Allah, kekasih dunia ini. Kau sudah ketahuan logika. Mantap logika. Kau dipuji oleh umat Kristen dan pihak kepolisian. Uniriva memberikan usul buat kalian penegak hukum ya, buat yang saya hormati penegak hukum, untuk membuktikan bahwa spekulasi dan analisa saya itu betul. Coba kalian cek rekening dia, mutasi rekeningnya. Apakah orang Islam yang memberikan dia uang atau orang Kristen? Tolong pihak kepolisian, kalau pihak penyidik
mau tahu motif dia apa melakukan hal ini, tolong lihat mutasi rekeningnya. Cepat-cepat nih, lihat nih di bank mana dia, nama dia nih, topik nih. Tolong lihat, telusuri yang mentransfer uang kepada dia agamanya Islam atau Kristen. Nah, ini dia pembuktian terakhir. Kira-kira itu dulu analisa dari Uniriva yang tidak mau pembodohan terjadi di ruang publik ya, dan tidak akan mau merusak peradaban, tidak akan membiarkan orang-orang yang merusak peradaban dengan mengatakan Tuhan manusia, manusia adalah Tuhan. Analisa pribadi Uniriva ini Uniriva sampaikan kepada para penegak hukum. Bapak penegak hukum, para penyidik, seandainya kalian ingin tahu apa motivasi dari logika melakukan hal ini, lihat mutasi rekeningnya dan telusuri siapa yang telah memberi uang dan berdonasi kepada dia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan Bang Zuma, Akang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lain. sebelum dilanjut, ini ada Bu Erlina yang ingin bertemu langsung dengan Bang Juma udah bertahun-tahun. Silakan Bu Erlina. Bu Nunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Bang Zuma, lama pengen langsung ngomong sama Bang Zuma hari ini lah, bertahun-tahun loh Bang Zuma. Hari ini Alhamdulillah, kita berkenalan. Masya Allah. Bang Zuma sehat selalu ya Bang Zuma, sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah Ibu. Masya Allah, berkat doa-doa kita semua sehat. Amin. Mudah-mudahan Bang Zuma diberi Allah kesehatan, umur panjang, sehat Amin. selalu, diberi Allah rezeki yang melimpah, yang berkah. Amin. Bang Zuma betul-betul kami fan berat sama Bang Zuma. Sampai saya Bang Zuma dari mulai Bang Zuma YouTube, dari mulai YouTube ke TikTok, saya masih ingat itu Bang Zuma. Jadi tadi nampak banyaknya begitu kok Bang Zuma yang begitu kami banggakan, kami puja-puja istilah dalam perjuangan Islam ini Bang Zuma. Pokoknya Bang Zuma jangan patah semangat. Terima kasih Bu. Kami sangat menginginkan pejuang yang kayak Bang Zuma. Sungguh saya sampai terakhir saya bisa jumpa sama Bang Zuma hari ini, walaupun hanya melalui suara Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Rob, ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu. Karena untuk pengganti Bang Zuma, seandainya Allah tidak memberi umur panjang, ya saya dari rumah ini, ada yang tahu saya mungkin dari rumah, saya Dumai Riau Bang Zuma. Jadi Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya ya Allah berilah umur panjang Bang Zuma, karena banyaknya ilmu yang Bang Zuma berikan pada kami, banyak manfaat loh Bang Zuma, sungguh banyak manfaat bagi kami. Dan kami semenjak ada Bang Zuma di TikTok ini Bang, banyak yang tercerahkan, banyak Islam ini yang merasa gimana ya Bang Zuma ya, banyak umat-umat anak-anak kita ini tidak tahu masalah ilmu-ilmu ini Bang Zuma kan. Jadi kita bisa memberikan ilmu kepada anak-anak, jangan sampai murtad, jangan sampai itulah Bang Zuma. Memang kami sangat berterima kasih sama Bang Zuma, Uniriva, sangat kami berterima kasih. Makanya saya pun sampai sangat terharu hari ini bisa jumpa sama Bang Zuma. Sangat terima kasih. Mungkin ini orang anggap saya lebay, tapi saya sangat merasakan lah Bang Zuma, banyak ilmu yang bisa Bang Zuma kasih, berikan sama kami semua di sini sebagai umat Islam. Yang tadi kami tidak tahu jadi tahu, yang kami tidak tahu apapun itu istilah agama-agama, yang istilahnya agama semakin kami kuat lah Bang Zuma, semakin kami kuat. Sangat terima kasih. Saya mungkin mewakili dari yang lain. Sangat-sangat terima kasih, sangat bermanfaat Bang Zuma. Semua sehat lah ya Allah, sehatkan selalu Bang Zuma, Uniriva, Bang Jonathan Nader, sehat selalu ya Allah. Amin. Kami Amin, merasa ya. Bang Zuma sangat terima kasih, sangat terima kasih. Uni juga, Uni kan dari Bukit Tinggi kan Uni Bukit Tinggi, saya juga suami saya Bukit Tinggi Uni. Allahu Akbar, Saya sangat Masya berharap dengan Allah. Uni juga, orang Bukit Tinggi. Saya pun cemburu dengan Uni, kok Uni pintar gitu ya. Insyaallah. Jadi Uni, Bang Zuman, semua pejuang Islam, kami sebagai umat awam sangat terwakili dengan Bang Zuma ada, dengan Uni ada di TikTok ini. Karena TikTok ini ya Uni, sama tahu lah Uni, TikTok inilah yang dijangkau oleh umat-umat yang lebih banyak ya Uni pada YouTube. Gen Z lebih banyak mendengar di TikTok kan Uni. Jadi Uni,
Sangat Uni, sangat terima kasih Uni. Itulah ya Uni ya. Pokok Bang Zuma jangan patah semangat Bang Zuma. Apa pernah terjadi ujian dari Allah kami yakin. Nabi Muhammad aja banyak ujiannya ya Bang Zuma. Apalagi Bang Zuma mau niripa pasti banyak ujiannya. Tapi kami sangat terima kasih Bang Zuma. Sangat terima kasih. Kami wakili semua. Sama-sama. Ibu di Dumai di mana Ibu di Dumai? Saya Kami di Jalan juga Sudirman punya di Dumai Bang Zuma. Di Dumai Jalan Sudirman dekat SPBU. Di tengah kota itu Bang Zuma. Kami juga ada keluarga di Dumai Ibu. Di mana Kami tuh Bang punya Zuma? keluarga di Dumai kota juga. Ini kami di dekat DIC tahu dah Bang Zuma sekarang kami kan ada pembangunan masjid DIC sekarang kan ada viral juga itu DIC di Dumai yang baru dibangun. Iya, Di Islamic Center Dumai yang dulunya Habibur Rahman sekarang kan ada dibentuk DIC. Jadi alhamdulillah Bang Zuma saya dekat situ Bang Zuma, dekat sekali di situ. Jadi gitu. kalau seandainya nanti mana tahu Bang Zuma ke Dumai kan singgah-singgah dong ke rumah kami. Rumah kami walaupun belum tak seindah rumah Bang Zuma lah ya. Enggak lah Ibu, Masya Allah. Ibu kenal enggak dengan ibu ini? Tinggal di mana itu Bang Zuma? Di Dumai ya? Di Dumai. Ini ibu kami, beliau ibu RT di sana sampai puluhan tahun di Dumai itu. Dekat mana itu Bang Zuma? Kalau daerah Dumai ini pada tahu semua lah dekat mana di misalnya gangnya, jalannya gitu. Karena Dumai ini nggak terlalu luas Bang Zuma, mudah dijangkau. Iya. Nah, nantilah Ibu mengenai beliau, kebetulan beliau masih ada di sana, masih di Dumai. Bang Kami Zuma dengar banyak nanti keluarga alamat di di sana. mana tahu nanti yang Bang Zuma bisa kami komunikasi sama ibu itu kan. Enaknya lah Siap. jumpa. Aku bilang, ya Allah ini bahagia betul nih hari berkah ya Allah. Aku bisa ngomong sama Bang Zuma. Ini Masya Ripa Allah. dah. Kemarin ingin niatnya sama Uni Ripa udah terkabulkan. Sekarang sama Bang Zuma berapa kali pengen naik kan nggak pernah dinaikkan. Pas Bang Zuma itu kan awal sadar mungkin karena untuk Kristen ya Bang Zuma ya. Jadi pas hari ini tadi Uni Ripa bilang, yuk kita pindah room yuk. Dan nanti kita aksa panggil Bang Zuma. Ya Allah bisa nggak ya aku naik hari ini untuk bisa ngomong sama Bang Zuma aku bilang. Ya Allah ya Alhamdulillah, Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan keinginan Kak Erlina bertahun-tahun nonton YouTube Bang Zuma, nonton YouTube Unirifa tercapai. Maksudnya begini Kak Erlina, doakan kami ya. Kami ini bukan siapa-siapa. Bang Zuma itu manusia biasa, saya manusia biasa. Kami tidak pernah, mungkin Kak Erlina tahu sendiri. Kalau sudah nonton kami bagaimana ya. Tidak ada dari kami yang mengklaim bahwa kami adalah ustadz atau ulama. Kami adalah apologet. Kami adalah pendebat dan pendiskusi. Kami ini bukan siapa-siapa. Tapi yang penting doakan kami semua. Yang namanya kami pasti ada akan khilaf-khilafnya itu pasti ada. Doakan kami semoga dibimbing oleh Allah selalu supaya lisan kami ini tidak menjadi asbab orang lain berdosa. Semoga lisan kami ini mengeluarkan hikmah dan mengeluarkan apa-apa yang memang dimasuk ke dalam ranah akademis dalam Islam. Jadi mungkin seperti itu Kak Erlina. Ya, mungkin kita lanjut diskusi biar karena kita sudah ada nih. Kalau ada yang mau membahas tentang masalah si logika dan dosma analisisnya, tapi dengan catatan ya, disclaim yang Muslim kalau berbicara pakai data. Yang kedua, jangan kita menyerang pribadi. Yang ketiga adalah berhati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena kita dalam ranah hukum ini ada istilahnya benar atau salah, bukan baik atau buruk ya, tapi benar atau salah. Kalau yang kita sampaikan itu hoax atau fitnah, itu bisa kena delik ya, karena kita harus belajar hukum nih teman-teman. Nah jadi yang naik ke atas kalau bisa ya, kita kalau bisa nih lanjut diskusi nih. Ada Bang Handi juga, ada kami itu juga. Kalau mau menanggapi apa yang saya sampaikan tadi, mau menambahkan mungkin silahkan dan monggo. Mungkin itu aja karena udah ada Bang Zuma sebagai narasumber di sini untuk diskusi. Seperti janji saya cuma bernarasi sebentar. Silakan diambil alih akan lanjut. Uni, penjelasan dulu tentang yang Siap. tadi Uni narasikan. Oke, Bang Zuma, monggo Bang Zuma berikan mungkin sedikit wawasan dan tambahan terkait apa yang saya analisis tadi. Saya mute dan kita serahkan ke Bang Zuma. Monggo abangku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan apa yang dicintai oleh Allah dari aspek hamba
yang disebut manusia. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah mencerminkan kita, mencerminkan umat Islam, orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu seibarat mereka adalah pasukan-pasukan perang yang berbaris dengan teratur, seibarat seperti bangunan yang sangat kokoh. Ini kita sedang medan perang. Seibarat kita kembali kepada masa Rasulullah. Banyak orang yang benci kepada misi pergerakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Pembenci, musuh-musuhnya, tampil di antaranya adalah orang-orang munafik yang kemudian berkhianat kepada Rasulullah dan membangun hubungan kerjasama dengan kaum kafir yang membenci Rasulullah. Di sini secara garis besar bukan saya ingin mendudukkan diri saya sebagai Rasulullah atau sebagai sahabat, bukan, atau sebagai tabi'id atau tabi'id tabi'in, bukan. Saya dalam hal ini dengan teman-teman apologet Islam punya hak kemudian untuk tampil sebagai umat Nabi Muhammad. Negara kita menjamin itu. Negara yang kita cintai ini kemudian memberikan kebebasan kepada kita sebagai umat beragama untuk menjalankan ajaran agama kita. Dan kemudian sebagai seorang muslim, Allah menggariskan sebuah kaidah. Apa itu? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tak ada waktu saya untuk berkongkol dengan pembenci-pembenci agama Islam. Sejahat-jahatnya saudara-saudara saya Islam, pepatah kami orang Sulawesi mengatakan, sekering-keringnya lombok cabai pasti tetap ada pedasnya. Sejahat-jahatnya kemudian orang yang hatinya masih ada Allah, masih ada Rasulullah, tanpa kemunafikan, ketika mereka membenci saudaranya, hanya sebatas diam, tegur, berikan tindakan yang sifatnya membangun, kritik, saran yang sifatnya membangun. Makanya kami, saya khususnya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di mana? Di jalan Allah. Kita mau ke Palestina, jauh. Di negara kita ini ada jihad. Jihad sudah terbuka. Apa itu munculnya pembenci-pembenci Rasulullah? Munculnya pembenci Islam, musuh-musuh Allah kemudian. Lalu penggarisannya, koridornya ada. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tergantung teman-teman mau menilai pribadi-pribadi kami ini seperti apa. Anda ingin mengatakan kami ini ingin tenar, Anda ingin mengatakan kami ini mencari duit, Anda ingin mengatakan kami ini berpolitik praktis untuk mendapatkan massa yang banyak, atau Anda adalah seorang teroris, jaringan terlarang, terserah. Silakan. Silakan Anda gunakan stempel itu untuk menstempel saya pribadi atau teman-teman para apologet. Silakan. Itu hak saudara. Silakan. Tapi coba Anda buktikan apakah itu betul adanya. Karena kami semata-mata tampil kemudian ketika adanya perang logika
perang akidah yang mereka gaungkan di sosmed, harus wajib bagi kami yang menyadari bahwa kita harus berperang di jalan Allah. Dengan cara apa? Bukan berkongkow dengan orang munafik, bukan berkongkow dengan pembenci-pembenci Rasulullah, pembenci Allah, penista agama Islam, bukan. Tapi orang yang beriman, kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah pada saat ada yang memerangi. Sekarang jujur-jujur saja, siapapun di antara kita pasti tahu bahwa Islam sedang diperangi dalam hal akidah. Munculnya pendangkalan akidah, adanya lembaga yang mengambil istilah-istilah Al-Quran, itu sudah memerangi Islam. Kita diam? Tidak bisa. Sedangkan kaidah itu kemudian Allah jelaskan, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Kenapa Al-Quran mengatakan tagut? Kenapa Al-Quran tidak mengatakan setan langsung? Kenapa? Karena di situ memberikan sinyal adanya orang-orang yang ingkar secara tidak langsung terhadap kaidah pembenaran dan pengajaran dakwah Islam dengan mengatasnamakan Islam, tetapi berkongkol dengan orang-orang kafir, di mana mereka tidak menyadari sesungguhnya mereka ini adalah berperang di dalam jalan tagut atau jalan setan. Berhenti sampai situ? Enggak. Kami umat Islam dikatakan orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Alhamdulillah, kami ada di situ. Insya Allah niat kami murni. Hanya Allah yang tahu niat kami. Kemudian di kalangan mereka orang-orang kafir, udah pasti orang munafik juga ada. Inilah yang disebut walladzina kafaru, orang yang ingkar ini, yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka berperang di jalan tagut. Mereka nggak jelas ini perang untuk siapa. Mereka ini sedang mewakili siapa? Dibilang mewakili Islam kagak, mewakili orang kafir juga abu-abu. Makanya Al-Quran mengatakan walladzina kafaru, orang yang ingkar ini yuqatiluna fi sabilit tagut.